Pam, bisa jadi ya, cuman lebih ke hero team fight powernya RRQ menurutku lebih kuat. Tapi kalau aku berbanding loh, aku malah merasa Geek Farm kuat banget. Karena mereka bawa Kari untuk counter Akai, mereka bawa Florin untuk at least team fight panjang ya Profesor KB. Ya, dan Yuzong Hero One Moment. Jadi kalau Itu. misalkan Black Dragon Form sudah digunakan, artinya team fight harus segera dijalankan. Karena kalau enggak, itu waste of talent. Tapi lagi-lagi RRQ mereka membawakan Loi yang kita tahu memberikan efek yang cukup buruk untuk Geek Farm. Tapi ini best of one series Ranger Emas. The Battle of Betrayal masih berlangsung. Harapan terakhir dari kedua belah tim ada di game kali ini. Mampukah Geek Farm tetap menjadi The King Slayer atau RRQ jadi raja yang berkhianat? FPL Playoff, mana tepuk tangannya? Menuju ke dalam game yang menentukan apakah Geek Farm mereka akan menyesal atau RRQ yang akan berkhianat terhadap sang penyelamat. Dan kalau kita melihat sedikit tadi Profesor KB, Skylar sempat hampir masuk invasi ke area purple buff yang dimiliki oleh Geek Farm. Namun sepertinya melihat ada backup yang dilakukan oleh Baloy dan juga Apoy diurungkan ya Teh. Ya, kayaknya mereka lebih ingin bermain dengan aman, tapi sambil mencari celah juga. Karena kebetulan kalau kita lihat dari rotasinya, ini Geek Farm agak sedikit cenderung defensif. Baloynya bakal bersama dengan Cadera, bakal bermain secara mungkin babysit atau mencoba untuk membuild agar Cadera sebagai hero late game bisa mencapai power spike tertingginya. Karena kalau kita lihat dari komposisinya Cadera, dia bawain basic command emblem, firmness, tenacity. Jadi dia ingin bertahan banget ketika berhadapan dengan Skylar yang kebetulan bawain master assassin. Iya, dan bahkan Ray udah dapetin level 4-nya. Efek tahun memang sempat connect ke arah Clay, tapi Flicker akan di pop up hanya untuk mensecure supaya tidak ada first blood yang bisa diamankan oleh Geek Farm. Dan meskipun kita ngelihat agak sedikit sayang ya membuang satu buah Flicker, tapi at least Clay tahu posisi dari Finn yang tadi sedang recall, dia tidak mau mengambil keputusan yang terlalu berbahaya. Oke, langsung ada posisi kali ini di mana mereka berhasil mendapatkan Ray. What a heavy spin surprise dan first blood di tangan El Capitan. Satu first blood yang penting sih Profesor KB. Ya. Karena gimana pun nanti akan tertahan dari segi level 4-nya dan point of retribution yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh Ray. Ya, tapi kita tahu ya bagaimana gameplay dari Geek Farm dengan Florin. Mereka akan selalu melepaskan turtle yang pertama. Jadi mungkin akan kita lihat di team fight turtle yang kedua atau bahkan turtle yang ketiga. Setelah nanti Baloyski memiliki satu buah bloom. Oke, Skylar. Tapi lihat surprise kembali terjadi. Dan untungnya Finn tidak memiliki Final Slash karena itu Flicker with Final Slash itu adalah 2 poin yang bisa didapatkan termasuk ada Final Slash. Langsung mengagetkan Baloyski. Flicker adalah sebuah jawaban Profesor. Ya. Tapi lagi dan lagi Akai Arlot ini merupakan combo vengeance yang tidak akan bisa dihentikan. Karena nantinya Finn akan terus mendeliver damage sebanyak mungkin. Apalagi dalam keadaan ketika dia berjalan bersama dengan Irad. Hampir semua skills dari Akai memiliki sisi power agar skill vengeance dari Arlot bisa aktif. Ya, dan kalau kita melihat pun Skylar memang sempat untuk ditekan posisinya di area atas. Tapi yang cukup mengerikan adalah memang diversion dari seorang Clay. Karena ini bisa muncul kapan aja. Dan ini lebih menyeramkan lagi kombonya dengan Finn. Bisa satu buah final slash dan bahkan bisa ada combo flicker. So pemain dari Geek Farm mereka harus berhati-hati. Rumput yang mereka lewati tidaklah selalu hijau Profesor KB. Kadang-kadang ada orang di dalamnya ya soalnya ya. Iya. Dan kali ini kalau kita lihat dari setup yang sangat-sangat pasif sekali karena cenderung dari Geek Farm menunggu agar Florinnya aktif dengan Cloud of Hope yang dia miliki agar team fight-nya lebih punya damage juga di dalam setup turtle. Mereka memilih untuk membiarkan Cadera berada di tempat yang aman. Sakit banget loh itu. Sakit banget. Dan bahkan kita lihat juga kondisinya Baloyski kan udah memiliki Flicker, udah keluar Flickernya. Jadi kalau ada invasi tambahan, nih Baloyski belum juga untuk siap. Final Slash! Hampir saja Apoy terpick off, tapi untungnya masih ada Flicker untuk menyelamatkan dirinya. Tapi itu tidak akan bisa menyelamatkan dirinya untuk tim fight di arah Turtle, Profesor. Ya, karena ini minimal ya memicu Apoy tanpa Flicker. Artinya dia nggak bakal ada di tempat yang aman dalam team fight. Tapi Ray masih bisa untuk mendapatkan purple-nya, dipaksa untuk menggunakan retribution-nya sehingga Wah, lepaskan Turtle. Lepas akan lagi. dilepaskan turtle-nya. Tapi Aboy, Apoy atau Nowhere belum telah dikeluarkan, tapi di depan sana belum juga mengeluarkan Flicker. Ada Final Slash! Cut divisi kali ini di arah belakang.
Lihat Finn kembali melakukan cutting yang sangat baik dengan adanya semua soft skill yang mereka miliki. Mencoba dijemput dan Finn gagal untuk pulang. Travel agentnya kali ini Clay digagalkan begitu saja oleh seorang Luke dan oh my god Finn. Setidaknya dia berhasil mendapatkan point kill atas mid lane. Cadera? Karena Cadera di arah top lane akan menjadi korban kekalahan antara pasukan tembakan kill. Cadera gak ada kesempatan untuk bertanding dengan Pawlowski juga gak bisa mempertahankan. Dia harus pulang, dia harus lepaskan menuju top lane. Trade-nya memang sempat berjalan dari Geek Farm, tapi ternyata trade mahal didapatkan oleh RRQ Hoshi Profesor KB di area atas. Dan bahkan Skylar mendapatkan platingan gold full. Iya ya, ini full banget untuk Skylar sendirian. Dia langsung unggul sekitar 600 gold. Dan itu akan membuat snowballing aktif untuk RRQ Hoshi. Sementara itu di sisi lain, Finn bakal coba untuk masuk karena Luke. Karena Don berhasil dibantu oleh Clay. Kembali lagi ini dia travel agent Clay from Bogor. Berhasil memberikan jalan yang sangat cepat untuk Don bisa kembali lagi keep up di laningnya. Oke, Windtalker sudah diamankan oleh Skylar tadi. Dan ini akan sedikit building up untuk snowball yang nanti akan di arah top lane. Akan tetap dijalankan dari RRQ Hoshi karena kebetulan turtle-nya juga ada di top lane. Jadi mereka bisa teamfight berlima dan Yuzong pasti akan hadir dengan Black Dragon form yang aktif nantinya dari Don. Jadi teamfight-nya nggak bisa dihindari lagi sama Geek Farm. Antara mereka disengage, nungguin nanti Cadera punya 3 sampai dengan 4 item. Atau mereka akan mencoba untuk fight back. Tapi ternyata emang pendek dan Oli menuju ke sosok seorang Ira. Di sana mereka terhabis more defensif. Perpasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil mendapatkan kerugian yang cukup banyak. Tapi dengan retribution yang mereka miliki, buying time masih worth it untuk bisa dipertahankan kali ini. Iya, tapi Geek Farm ternyata memang masih bisa untuk memberikan sedikit perlawanan. Ingat, mereka membawakan Flicker dan juga I'm Offended di tangan dari Luke. So menurut aku respect harus tetap dijalankan dari sisi RRQ karena gimana pun momentum bisa aja terjadi dari sisi Geek Farm, Profesor. Oke, mereka mencoba untuk melakukan fight back. Tapi harus perlu ada kalkulasi menurutku. Jangan sampai mereka mendapatkan kerugian dari trade-nya karena Geek Farm sekarang sudah mulai aktif di Turtle. Tapi di depan sana para pasukan dari tim RRQ akan memasang teamfight. Dan langsung ada terus dari seorang Ira berhasil menyelamatkan perfect satu untuk RRQ. Ray! Dan langsung di depan sana Ray diajak-mejak. Dan press one belum dikeluarkan. Membuat para pasukan dari tim RRQ mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Dan bahkan itu yang dibutuhkan untuk RRQ, tapi kali ini masih mau lebih ke Luke. Oke, I'm Offended. Luke, karena jalan lagi untuk pulang atau nakat, hanya cuma untuk memberikan sedikit pressure, tapi tidak berhasil mendapatkan eksekusi, karena damage yang diberikan masih belum cukup. Ingat, ini fake sana. Iya, dan bahkan kombonya ini juga masih masuk loh dari Geek Farm. I'm Offended dari Luke ditambah dengan adanya Eternal God dari Apoy. Sehingga RRQ, mereka tahu mereka tidak boleh terlalu memaksakan teamfight meskipun mereka sempat menculik satu pemain. Tapi 5 lawan 4 masih bisa jadi ancaman untuk RRQ. Dan mereka langsung melakukan disengage. Tidak mau terlalu overextend, Profesor Kami. Ya, dapat satu aja udah untung buat mereka. Dan sekarang Skylar selesai dengan tough boots. Artinya dia akan lebih memilih untuk menghindari sisi power yang begitu banyak dari Geek Farm, termasuk efek taunt dari Ray. Dia masih bisa menghindari hal tersebut, tapi Luke sendirian. Luke sendirian mencoba fokus menuju ke arah turret terlebih dahulu. Pokin damage flicker dikeluarkan. Dan para pasukan dari tim RRQ, mereka bisa mendapatkan Luke dengan flicker-flickernya juga. Tapi belum save the day untuk Luke. Meskipun begitu, kenapa Luke mengeluarkan flicker terlebih dahulu, Profesor? Ini mendapatkan kerugian untuk para pasukan dari tim Geek Farm. Terlalu banyak soft skill. Mungkin lebih respect ke arah damage dari Skylar nggak sih, Profesor? Ya, itu yang pertama. Ada Finn! Surprise! Finn! Tapi dia berhasil keluar dari ceratan dan bahkan Don Fest untuk everybody di depan sana berhasil mendapatkan power SK. Double kill from Skylar. Berhasil mendapatkan 4 orang dan bahkan Luke. One last man standing. Ya itu dia, karena nggak ada flicker, Luke-nya jadi nggak bisa follow up. Pomochan ini yang tadi dicari Itu sama dia. teman-teman RRQ Hoshi. Bait trigger atas flicker dari Luke membuat dia tidak bisa menyelamatkan kawan-kawan dari Geek Farm. Dan sekarang RRQ mereka akan melakukan objektif play aja. Mereka tidak mau terlalu overreaction karena mereka tahu pemain-pemain dari Geek Farm akan kembali secepat mungkin. So bermain secara objektif, memang membawakan map control sebanyak mungkin dari RRQ ini adalah kunci, Profesor. Profesor, Karena ini di 9 menit ini, Geek Farm masih punya chance loh. ini triggernya 2 loh. Dia mau bloom tapi dikasih flicker. Iya. Itu trigger dia bloom. Tapi dikasihnya flicker juga. Ya, tapi kayak jadi dua-duanya. Resource-nya hilang seketika dan jadi follow up-nya nggak ada dari Luke. Jatuhnya stoppernya juga hilang Betul. seketika. Dan untuk sekarang, dengan team fight yang terjadi di area mid lane tadi, dapat outer turret mid lane, bisa dapetin Lord juga. Karena untuk team fight dengan Florin, mereka butuh waktu. Mereka Dan butuh Cadera waktu. masih belum punya Demon Hunter Sword. Masalahnya lihat perbedaan networknya
4.700 di tangan dari RRQ setelah Lord yang pertama berhasil di-secure. Tanpa ada kontes yang bisa dilakukan oleh Geek Farm. Reload untuk RRQ. Dan bahkan di depan sana para pasukan dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk melakukan invite jungle. Dan bahkan mau tidak mau kali ini Finn benar-benar menjadi sosok yang menakutkan Momo-chan. Iya, ini bakalan agak sedikit sulit kalau Geek Farm mereka selalu memasakkan teamfight. Luke di sini memang masih punya satu buah Amon Fanny, tapi ingat Lord sudah mulai berjalan. Memang masih Lord yang pertama. Geek Farm harusnya mereka akan bermain secara defensif karena ini masih bisa dibilang jadi Lord yang cukup mudah untuk ditumbangkan sih, Profesor. Iya ya, masih aman aja sebenarnya karena ada Cadera. Semakin banyak HP dari Lord akan semakin mudah untuk dikuras juga. Namun harus hati-hati karena dan juga mungkin Vin sangat mudah sekali untuk bisa melakukan setup, terutama ketika Vin ready dengan adanya flicker. Ya, ready flicker. Di sana Clay bebas, Don tidak ada jawaban. Dan satu hal B yang sangat krusial. Mereka jadi nggak bisa fokus ke arah Clay. Mereka nggak fokus ke arah Louis. Sedangkan dealer damage adalah Louis. Iya ya, damage dealer utama dan pengendali teamfight juga. Clay yang dari tadi memberikan efek teror. Semenjak di game yang keempat dengan Luoy-nya 9 kill. Dia torehkan, tapi untuk kali ini pressure udah cukup. Iya, dan ini memang udah kita bahas sih. Dengan adanya Lui yang terlepas, tapi Irat di sana mencoba mendekat, tapi lihat dari sana Lui terlalu besar buat para pasukan dari tim RRQ masih mendapatkan satu poin kill kah? Nampaknya tidak, 2 poin kill didapatkan. Ini agak sedikit greedy ketika udah tidak ada lagi final slice tapi memaksa masuk ke arah depan. Karena mau tidak mau mereka harus bertahan. Nampaknya kali ini Prof, Lordnya jadi malah lebih sia-sia. Untungnya sebelumnya dia udah dapetin inner turret. Oke. Aku lebih mungkin mempertanyakan kalau misalkan di bottom lane mungkin agak lebih connecting dengan Lord Momo-chan. Jadi dia bisa heavy spin sekaligus fokus dari teman-teman Geek Farm itu adalah meng-clear Lordnya. Iya. Tapi ketika ternyata surprise dari diversionnya menuju ke arah top lane, jadi mungkin ada fokus yang terpecah dari sana. Iya, udah pasti Geek Farm seperti yang tadi aku bahas, mereka akan lebih bermain secara defensif sih. Jadi harusnya RRQ mereka yang tidak boleh terlalu salah langkah, tidak boleh terlalu terburu-buru. Seperti yang Ranger Mas tadi udah bilang, Profesor, karena sifat dari pemain-pemain Indonesia ini adalah terlalu ingin terburu-buru melakukan closing. Iya, tenang dulu. Riset Karena dulu. lagi-lagi ya, siapa yang lebih bisa berpikir jernih di game yang kelima. Yes. Mereka yang akan mendapatkan kemenangan. Dan ini dia 30 detik sebelum adanya team fight di area Lord. Dan posisinya sekarang Geek Farm mereka bisa aja untuk ngelakuin kontes. Karena dengan satu kesalahan dari RRQ mereka yang agak sedikit terburu-buru tadi, Diversion yang membawa 2 pemain dari RRQ malah terpick off ini punya kesempatan untuk Geek Farm, at least mereka bisa masuk ke area jungle mereka, dapetin level yang dibutuhkan, dapetin point gold juga. Karena gimana pun perbedaannya turnya 4.200 masih dipegang oleh RRQ. Ya, mereka memilih untuk melakukan slow push dari kubu RRQ Hoshi. Mereka tahu kalau Geek Farm ini juga nggak ada nih yang bisa urusin lane jauhnya. Begitu juga dengan RRQ Hoshi. Jadi mereka ingin paksa team fight-nya berlima di area dari Lord. Dan tidak melupakan bagaimana push terhadap mid lane dan top lane yang akan jadi senjata dari RRQ Hoshi sebagai winning team sekarang. Kontes bisa aja dilakukan. Ingat Ray punya potensi yang cukup besar dengan power of retribution ya. Oke. Oh, tapi Luke Tapi ini si Ray akan lembut banget sih kalau kita ngelihat dari segi item. gak ada Amon Vended. Ya nggak ada Vendetta tapi lihat Skylar. Great Dragon Spear. Dragon Spear-nya udah ada, Silvernya udah, Endless Battle udah ada. Ini kalau bisa dibilang Ray nggak akan punya waktu lama di depan sana. Dia nggak bisa Lord Dance. Tapi para pasukan dari tim RRQ, mereka masih coba untuk memaksa. Dan bahkan ini dia, Geek Farm, mereka terjepit. Don mencoba untuk memberikan damage yang berat. Tapi para pasukan dari tim RRQ, mereka mencoba untuk melakukan disengage. Lord menjadi poin utama. Dan push RSG nggak ada yang pegang. Wow. Itu Benar. dia. Bush RSG. Ketika tadi Luke mencoba untuk mencari seseorang di bushnya Flap TZ, tapi ternyata tidak ada orang di sana. Ada jadi push RSG. Heavy spin menjadi penyelamat dari Irat dan sekarang Lord akan bergerak menuju ke kubu Geek Farm. Tapi Momo-chan masih- menurutku masih bisa di defense. Itu dia. Tapi ingat, apakah Clay akan melakukan diversion teleportation di area dari Lordnya? Karena ini bakal jadi momentum yang bisa menciptakan momen juga ketika memang diversionnya berada di tempat yang tepat. Permainan disiplin sih yang harus dibawakan oleh RRQ. Mereka harus benar-benar bisa megangin dulu nih untuk landingnya sendiri. Karena Super Minion memang akan bergerak ke arah 3 landing secara bersamaan. Dibantu dengan adanya Lord yang bergerak di area atas. Tapi masalahnya kalau diversionnya salah, timingnya tidak pas,
Kini Geek Farm masih punya chance yang besar untuk kembalikan keadaan. Ini masih Lord yang kedua, Lord di menit yang ke-14. Final Slash! With Flicker di depan sana dari Finn. Berhasil mendapatkan immortality yang pecah dari para pasukan dari tim RRQ. Mereka kehilangan Finn. Mereka berhasil mendapatkan top turret. Tapi para pasukan dari tim Geek Farm, mereka merendahkan kembali tim fight yang telah didapatkan oleh RRQ. Finn dengan Flicker, Final Slash, apakah worth it, Profesor? Kayaknya harus lebih lagi-lagi pelan-pelan dulu, cari Pelan-pelan. momentum yang tepat. Karena kebetulan Final Slash ini juga tipikal ultimate yang cooldownnya lumayan cepat. Iya. Jadi sekalipun miss dari Final Slash-nya Nggak kayaknya masalah. nggak masalah untuk coba kedua kalinya atau ketiga kalinya. Masalahnya kalau dia masuk final slash di area tadi turret di area mid, itu masih ada stoppernya dengan Eternal Guard. So nggak mudah juga untuk Finn bisa disengage karena gimana pun Geek Farm mereka yang sekarang menunggu nih RRQ apakah mereka akan melakukan satu hal yang blunder. Ya apalagi ada Luke. Itu tapi dia. aku Dan malah Wolf King. beda statement. Aku nggak apa-apa Final Slash tadi keluar, tapi jangan pakai Flicker. Iya, iya. Dia jalan aja ke dalam, ke tengah, pakai Final Slash. Flickernya untuk escape. Escape atau enggak, outnya dia pakai Vengeance Tapi lagi. untungnya RRQ mereka berhasil dapetin trade-nya dengan pecahnya turret base di area atas Profesor. Iya, dan ini bisa menjadi salah satu winning condition baru dari RRQ Hoshi. Mereka bisa mengirim antara Skylar atau bahkan mungkin dengan Irat, lebih tepatnya menuju ke area top lane. Tapi kayaknya kalau Irat agak sedikit wasted. Dia bisa pegangin Lordnya bareng sama Don juga. Mungkin lebih tepatnya Don dan Skylar diteleportasi ke Dengan- bagian top lane. Aha. Jadi nanti mereka bisa melakukan split push, itu winning condition tambahan baru soalnya. Dengan sistem bait bahkan mungkin possible juga sih Profesor. Ya, formasi 3-2 kan? Yes, karena dengan Skylar yang muncul, Geek Farm mereka mungkin bisa aja kepancing. Oke, kita pick off Skylarnya sendirian, tapi ternyata ada diversion yang dibuka oleh Clay nanti yang bisa menyelamatkan dan mengembalikan keadaan untuk RRQ Hoshi. Tapi jangan lupa, hitungannya berapa lama Skylar bisa nahan seperti itu. Berapa Itu. lama Skylar bisa melakukan sedikit gocekan. Makanya gue bilang timingnya harus pas. Ya, timing harus pas. Kalau Skylar main sembarangan buka aja. Dan para pasukan RRQ memang niatnya untuk service, sedangkan mereka tidak mengkalkulasi siapa yang akan free hit. Wah, itu kelar. Kayaknya menurutku langsung aja sih dihajar Lordnya ya, karena pasti Geek Farm bakal repot sama top lane-nya. Itu Oke. lane jauh soalnya. Tapi nampaknya kali ini para pasukan dari tim RRQ, mereka kembali lagi memberikan pressure di dalam Lord yang mereka miliki. Dan di sana mereka berhasil menangkap gagal. Flicker for nothing. Para pasukan dari tim Jadera. RRQ, mereka coba melakukan sounding out yang tenaga di depan sana. Tapi lihat Deden Provoker, damage terlalu besar. Gak bisa dibendung. Dan bahkan mereka berhasil men-sounding out sosok seorang Ray. What a retribution penyelamat dari Iran. Oh, tapi Irat harus terpick off, tapi kali ini Skylar. Skylar berhasil mendapatkan satu point kill. Mencoba untuk kabur lu bahkan dengan ada flicker. Tapi lihat Skylar kali ini dia nggak jadi ditangkap. Para pasukan dari tim RRQ mereka kehilangan 3 pemain. Tapi Lord masih bergerak untuk detik yang 11. Belum ada sampai saat ini. Mampukah Deden dan Clay mempertahankannya? Apakah mereka akan melakukan one strike push? Oke, damage masih terlalu kuat. Clay melakukan baik time. Dan bahkan Skylar still survive dari top lane. Wah, Skylar untungnya tidak terpick off dan Lord sudah mulai bergerak di area atas. Reset akan coba dilakukan. Tapi diversion. Surprise! Di sana Skylar mencari di mana Aboy. Dan lihat, one hit, one kill. Wah, itu benar-benar beresiko banget sih Gak dari ada Clay. Aboy, gak ada Aboy, gak ada yang terdekat, gak ada magical damage. Ini Pantara. RRQ mencoba untuk datang dengan sangat cepat. Fokus menuju ke arah base turret yang mereka miliki. Di depan sana Skylar tidak boleh terlalu greedy untuk maju ke arah depan. Mereka kehilangan Lord dengan sangat cepat, tapi nampaknya Vanes telah dikeluarkan. Walking damage pun terjadi. Luka dengan I'm of Ender yang tidak bisa mereka lakukan. Ini tandanya mereka harus menunggu wave yang selanjutnya. Tapi di sisi lain, Arkin mereka nggak punya Clay, tapi Skylar. Lihat mencoba untuk mengeluarkan sosok seorang Ray terlebih dahulu. Menghilangkan satu persatu keuntungan yang dimiliki dari tim Geek Farm. Tapi Ray masih terlalu kuat dan tidak bisa dibendung kembali. Finn terlalu terburu-buru. El Capitan, Iya. what happened? Dan Geek Farm masih bisa untuk melakukan defense, Profesor KB. Overheating kayaknya. RRQ Hoshi mendapatkan momentum tapi ternyata mereka ada yang terpick off. Clay tadi agak sedikit menjadi pematahan momentum dari Geek Farm. Sehingga mereka masih mampu untuk mempertahankan base terakhir mereka. Iya, menurut aku high ground-nya masih bisa dipegang oleh Kadera juga sih, Profesor. Dan sekarang menurutku Lord Evolve. Ini benar-benar bisa jadi Lord siapapun. Skylar sekalipun kali ini dengan adanya Rose Gold Meteor harus memperhitungkan kembali betapa banyaknya damage yang bisa diberikan oleh Aboy. Iya, dan sekarang posisinya kalau sampai
RRQ yang lagi memegang keunggulan dengan 3.000 net worth di menit ke-19 kali ini memang tidak terlalu impactful, Profesor. Tapi at least kalau mereka sampai kehilangan Lord momentum ini, one straight boost dari Geek Farm bisa terjadi. Tapi lihat lagi-lagi Lord ada di arah bottom lane. Itu dia. Apakah boost RSG tidak dicek oleh Luke kali ini? Karena 2 kali Don muncul lewat sana. Wah, itu permasalahannya. Kalau kita lihat dari tadi keuntungan berada di RRQ Hoshi karena lane jauhnya aman. Yes, Lane jauhnya Mereka aman. udah nggak perlu push, mereka nggak perlu show di bagian top lane. Dan sekarang kalau ngomongin komposisi item, Immortality, Winter Truncheon, Rose Gold Meteor akan menjadi item penyelamat Oh, dari 10 pemain yang ada di Land of Dawn. harusnya 4 pemain dari Geek Farm udah kelihatan tadi ketika mereka mencoba untuk melakukan clear cepat di area mid-nya. So RRQ mereka bisa aja melakukan inisiasi ke area Lord, tapi Ray tidak akan memberikan kesempatan secara gratis, secara cuma-cuma ke arah RRQ. Mereka mau coba untuk melakukan kontesnya. The last team fight kah untuk kedua belah tim? Oke, tapi kalau ngomongin sekarang, mau ada elemen surprise, itu bisa Clay kombinasi sama Don menuju ke arah Aboy. Karena Aboy kondisinya dia nggak punya Winter, belum punya Winter. Iya. Dia belum punya Winter, Flicker tertrigger, dia zoning out, kawan depan nggak ada punya damage. Karena kalau ke arah Cadera, itu nggak bakal kuat. Dan Seperti Finn- yang dibilang sama Coach Chico tadi, kalau misalnya Yuzong itu akan lemah dengan bertemu set up Yosis apalagi Kari gitu loh. Iya. Dan Finn udah nggak punya immortality juga. Ini akan jadi bahaya untuk Arkeosi kalau memang dari momentumnya ini salah timing untuk Arkeosi. Oke, di depan sana Ray dengan sangat pede mencoba untuk melakukan sedikit Lord Dance bersama dengan sosok seorang Irat. Tapi Irat ini damage-nya harus diperhitungkan. Maka coba ditarik damage dari Lord benar-benar membantu sosok seorang Ray untuk bisa membonyokin seorang Irat loh. Ya, karena Irat kebetulan punya Curse Helm, jadi HP-nya bakal lebih banyak lagi, tapi dia nggak punya Toilet Armor untuk bisa menutup damage dari Lord-nya. Sehingga dia akan terkena burst damage terus dari Lord, tapi Ray mencoba Oke, untuk... mau backup! Mas Blacker! Teamfight kembali terjadi. Permasukan dari tim RRQ melakukan responsif terhadap Ray. Tapi nampaknya tim RRQ mereka kalah dalam sustain teamfight dan mereka membutuhkan Deden from Bogor. Lihat, mencoba untuk terbang ke arah sana. Dan para pasukan dari RRQ mencoba melakukan endgame. Ini bencana digagalkan oleh para pasukan dari tim Geek Farm Aboy. Lihat, tim RRQ melakukan disengage karena gagal untuk planning yang mereka miliki. Oh, diversion mundurkah kali ini? Geek Farm benar-benar peka terhadap minimap. Wah. Bisa aja ada backdoor yang dilakukan oleh RRQ. Dan itu benar-benar beresiko besar banget, Profesor. Oh my God, FPL mana tepuk tangannya? Wah, ini dia FPL Playoff menggetarkan Jakarta Timur. Benar-benar show yang luar biasa untuk di game kelima kali ini. Ya, bahkan boleh kita bilang tadi sedikit ada desperate move karena bertiga, tapi kalau berhasil itu bakal menjadi epic moment dari RRQ Hoshi. Masalahnya RRQ nggak bisa mencoba hal yang sama 2 kali sih. Itu dia, the power of play. Finn? Finn, the final slash-nya gagal. Mundur ke arah belakang, dampak tenaga telah keluar membuat para pasukan dari tim RRQ mereka mencoba untuk melakukan respon terhadap tim fight kembali. Zoning attack Petrify Gaming! Walaupun Don langsung hilang, tapi Irat semaksimal mungkin harus dipecahkan dan water retribution from Ray! 2 hilang, Lord di tangan Geek Farm. Ini bencana! Wah, dampak dispersion yang bisa dibuka oleh Clay menyelamatkan hidup dari Clay. RRQ terlalu memaksakan dan Geek Farm kali ini ngembaliin keadaan Profesor. Ini nggak bagus karena kebetulan kalau kita lihat dari timer, Dawn masih 30 detik lagi dan Lord Evolve, Lord terkuat di Land of Dawn akan bergerak menuju ke mid lane. Possible endgame untuk Geek Farm Ini dengan keuntungan yang memungkinkan mereka dapatkan. Memungkinkan banget untuk Geek Farm seperti yang tadi aku bilang, last team fight, last Lord Dance yang akan bergerak menuju ke area mid. Apakah memang akan di-closing oleh Geek Farm? Oke, Finn mencoba untuk melakukan baitan, tapi Ampham Phantom menuju ke arah belakang dan mereka kehilangan 3 orang. Best terbuka dengan sangat bebas. Para pasukan dari Geek Farm mewipe out sekarang dan ini bencana. The King Slayer ternyata masih menjadi mimpi buruk bagi sang raja dan lolos ke babak playoff hanyalah harapan kosong. Kryptonite dari RRQ, yaitu The Kingslayer itself, masih membuktikan bahwa mereka lah yang akan meneruskan tren positif win streak mereka. 8-0 pertemuan sejak ada Aboy. Semua jadi berubah. RRQ tidak pernah menang melawan Geek Farm
dimanapun mereka bertanding. Oh, dominasi.